Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Siang Bu. Bu. Siang Bu. Sehat ya? Luar biasa Bu, alhamdulillah. Sehat Bu. Sudah makan siang? Belum Bu, belum. Ya, Sudah Bu, baru setengah Bu. baru setengah. Ya nggak apa-apa, nanti kalau sudah sampai rumah makanya didobelin ya. Untuk siang hari ini kalian masih terlihat semangat. Semoga nanti sampai jam akhir masih tetap semangat ya. Tetap semangat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa. Untuk ketua kelas atau Mas Khalid bisa mungkin berdoa terlebih dahulu, silakan. Di tempat duduk, siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mas Khalid yang sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin anak-anak ada yang nggak hafal dengan lagu Indonesia Raya? Ada yang nggak hafal mungkin? Ayo Mas Apri, hafal nggak? Saya hafalnya Mars Perindo. Apa? Saya hafalnya Mars Perindo. Mas Perindo. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih ya anak-anak. Sebelum memasuki pembelajaran di siang hari ini, mungkin masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa ya? Ayo Mas Tri, Novianto mungkin masih ingat pembelajaran minggu lalu? Lupa Bu. Lupa. Tadi malam nggak belajar ini mesti. Iya Bu, lembur Bu.
Oh iya, lembur. Yang lain? Mungkin ada yang masih ingat? Tentang norma apa ya, Bu? Gimana? Atau tentang apa ya, Bu? Belajar Oh, tentang norma apa ya, Bu? Saya lupa, Bu, ini tadi malam ya. itu, Tadi Bu, malam? main futsal, Bu. Oh iya, main futsal. Ya, minggu lalu kita membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara. Mesti kalian tidak asing kan dengan kata-kata hak dan kewajiban. Asing apa enggak? Apa pernah mendengar? Pernah mendengar, Bu? Di kelas berapa? Di kelas 9. Kelas 9. Oke, kelas 11 juga membahas tentang hak asasi manusia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan KD-nya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kelima, penyalahgunaan teknologi. Mungkin ada yang bisa menambahi, apalagi? Angkat tangannya yang bisa. Bu Ayu mungkin? Oh, ya Mas Khalid silahkan. Ya, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin rendahnya sikap cinta tanah air, Bu. Ya, rendahnya sikap cinta tanah air. Oke, ada Mbak Ayu, ada Mbak Ovi, silahkan. Mungkin belum paham itu Bu, belum paham pada aturan-aturan apa Mas ya? Itu loh Bu, aturan hukum itu loh dia nggak tahu. Gimana? Jadinya itu belum tahu atau belum sadar pada aturan-aturan yang berlaku sehingga dia itu berlaku sesuka hati. Oh iya. Ada lagi? Mbak Vokal mungkin? Kalau menurut saya, orang-orang itu melanggar hak karena hukum di Indonesia itu tidak tegas, Bu. Iya, Hanya runcing ke bawah, tumpul ke atas, Bu. Gitu. Iya, benar sekali ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahi? Ya, seperti tadi yang dikatakan teman-teman kalian, selain 5 faktor di sini itu ada lagi yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terus tadi yang dikatakan Mbak Vokal itu hukum belum tegas. Nah,
Ini masuk ke kegiatan inti ya. Di sini nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL, di mana kalian nanti di sini akan diberikan sebuah orientasi masalah dan nanti kalian akan disuruh berpikir kritis dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, ini sudah nampak ya, di sini ada sebuah video tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti Ibu harap setelah melihat video tersebut, kalian bisa berbagi pendapat atau bisa menjawab pertanyaan yang ada di sebelah video tersebut. Nah, disimak dulu ya anak-anak ya. Konsentrasi itu yang belakang, jangan ada yang tidur, jangan ada yang main sendiri. Ayo pulang. Ini dia, Lat, aku mau cerita sesuatu. Cerita. Oh iya deh. Bisa dulu. Gak mau makan. Ya deh, aku yang sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu, si Rizal, sahabat kamu. Rizal Andre. Iya, Emang kenapa dia? dia bikin lagi, Lat. Ulah apa? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, siangan. Bisa diem gak sih Zal? Kamu gak lihat, belum lagi jelasin. Rizal, lepas kasetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin wali songo. Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali Bu. Kan. Gal, buangnya itu di tempat sampah. Sudah, kira kau tak sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Jadi kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian mengajarkan tentang bahan-bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Ini berapa satu? Siapa yang belum mengumpulkan? Saya Bu. Lupa, bukunya ketinggalan. Bisa ya Bu? Nak Celin? Oh, iya Bu, ada apa? Saya mau tanya. Tanya tentang apa ya? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang Ibu lihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru, Bu. Wah, apa kamu kenal teman dekat si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini nggak ada ya, Bu. Tapi dia punya Bu, di kelas sebelah. Namanya apa, Bu? Iya ya, Bu.
Bisa. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdekatnya. Ya, bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Baik dong. Oh, Rizal, dengar kamu bikin ulah lagi. Ulah? Ulah gimana maksudnya? Atas guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja Rizal. Terus kamu ngelakuin apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa, Rizal? Ingat kewajibanmu, Rizal. Ya, Lot. Kamu benar, Lot. Selama ini aku cuma menuntut hakku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah ngerugiin banyak orang. Kau benar, Lot. Aku harus berubah. Mulai, Bet. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Setelah kalian melihat video tersebut, mungkin ada yang mau berpendapat? Silakan angkat tangannya. Ya, Mas Walid silakan. Ayo Mas Walid. Ya. Ya. Dari video itu kita harus bisa menghormati guru di kelas, Bu. Ya, ya. Ada lagi? Gimana? Ada. Ya, Mas Apri? Ya, dari video itu sebagai siswa harus tahu kewajibannya untuk belajar. Tidak hanya menuntut haknya ya. Iya, kewajiban dulu. Ada lagi? Mungkin mbak-mbaknya? Mbak Ovi mungkin? Ada Mbak Ovi? Iya, Bu. Ya, silakan mau berpendapat. Videonya tentang hak dan kewajiban siswa, Bu. Tentang hak dan kewajiban Siswa. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Zulfi? Bu, saya tadi kurang memperhatikan, Bu. Oh iya, kenapa tidak memperhatikan? Ngantuk? Lagi sakit perut, Bu. Oh, sakit perut ya. Bisa ke belakang kalau gitu. Itu, Bu. Ya. Mbak Zulfi kemarin ngomongin ibu di belakang. Ya, ngomongin katanya ibu apa? galak katanya. Oh, ibu gak galak. Ibu galak itu mesti ada yang memulai dulu, gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Mas Sulis mungkin? Mungkin itu Bu, kita menghormati orang yang lebih tua, gitu Bu. Tadi kan di videonya disebutkan murid ya atau siswa ya, itu kan lebih muda dari gurunya, tapi berkata kurang sopan. Seperti itu Bu, paling Bu yang saya dapatkan. Iya, bisa. Dari video yang kalian lihat tadi, mungkin kesimpulannya itu kita sebagai siswa atau peserta didik tidak hanya menuntut haknya saja ya, tapi kita harus melakukan kewajiban kita. Tapi pada kenyataannya seperti tahun kemarin, 2 tahun kemarin ke belakang itu tahun apa ya? Tahun apa? Penuh dengan apa? Corona. Ya, pandemi corona. Anak-anak kan belajarnya secara daring. Nah, belajar secara daring itu dimanfaatkan sama anak-anak. Itu tidak mengerjakan tugas. Tapi tetap kita sebagai guru harus tetap mengeluarkan nilainya. Benar ya? Ya, saya yakin anak ibu nggak ada yang seperti itu.
Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Dan Ibu harap nanti kalian berkelompok ya. Nanti kelompoknya Ibu yang menentukan atau dari kalian sendiri? Kami saja, Bu. Oh, biasanya kalau kalian yang buat kelompok sendiri itu biasanya yang dipilih teman-temannya atau besti-bestinya ya. Ayo kamu sama saya, pasti gitu ya, apa enggak? Ya, Bu. Ya, Soalnya jadi ini kalau sama Pak Sulis, Bu. Gimana sama Mas Sulis? Kalau sama Mas Sulis itu dia suka ganggu temannya kalau lagi kerja kelompok, Bu. Iya Bu, soalnya ada yang dul-dul Bu. Ya, ya sudah, ini Ibu aja ya yang milih ya, daripada nanti yang dipilih cuma ayo sama saya, situ sama situ gitu ya. Jadi lebih adil lagi, mungkin yang bisa bergabung dengan yang nggak bisa, jadi adil ya. Di sini Ibu sudah membagikan kelompok, silakan dilihat ya kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok H, ada kelompok kewajiban, dan ada kelompok Pancasila. Ini satu kelompok ada yang berisi 4 orang dan ada yang satu kelompok berisi 3 orang. Di sini kalian disuruh ngapain sih? Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, nanti kalian lihat di LKPD-nya yang Ibu share lewat WA atau bisa kalian lihat di sini ya, di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nanti di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan nanti masing-masing kelompok bisa berkoordinasi. Misalnya kelompok H, saya mau menjawab soal nomor 1 mungkin. Nanti kelompok kewajiban mungkin mau menjawab nomor 3 dan kelompok terakhir mau menjawab nomor 2. Paham ya? Bu, tanya Bu. Ya. Ibu, nama saya di kelompok berapa ya, Bu? Duh, kamu belum ada nama kelompoknya? Sepertinya belum ada, Bu. Oh. Itu pindahan Bu, pindahan Oh, dari kenal itu pindahan. Oh iya, maaf. dari Papua. Oh, dia baru masuk, Bu. Tadi yang belum dapat kelompok siapa ya? Perkenalan diri dulu, Bu. Dia baru masuk itu anak. Oh iya, perkenalan diri mungkin. Sudah, Bu, sudah perkenalan, Bu. Oh iya, temannya ya. Ya sudah, ini Mbak Lisa ikut kelompok terakhir ya, kelompok Pancasila. Nah, silakan dikerjakan. Nanti ketua kelompoknya atau bisa anggotanya mempresentasikan. Silakan, saya kasih waktu berapa menit? 1 menit cukup? Cukup. Cukup, silakan. Bisa dikerjakan. Sudah siap, Bu. Sudah siap? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, ayo. Dari kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya? Sudah apa belum ya? Belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Silakan. Kelompoknya siapa itu yang ingin mempresentasikan hasilnya? Kelompok hati patah hati. Oh, kelompok hati? Iya. Oh, kelompok H. Oh, iya, silakan. Soal bernomor berapa yang ingin dipresentasikan? Semuanya ya, Bu? Oh, semuanya boleh? Boleh. Biar nilainya 101. Oke. 101. Oh, iya. Ya, makasih Ibu. Ibu sangat baik sekali. Dan ya itu, Bu. Nomor 1, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak serta kewajibannya? Ya, yang pertama, memahami terlebih dahulu terkait dengan hak dan kewajiban. Haknya apa, kewajibannya apa, sehingga memunculkan kesadaran. Yang kedua, berikan contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara.
Ini kasus yang dulu atau yang sekarang, Bu? Oh, bebas, bebas. Oh, mungkin kasusnya Munir ya, Bu ya? Ya. Sambo, Dulu Pak. pernah Oh, ya, Sambo. Sambo. Iya, iya, iya. Oh. Terus yang ketiga berikan contoh. Ini kasus pengingkaran kewajiban. Kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran kewajiban. Apa ya, Mbak Zulfi? Ayo, mungkin anggotanya yang lain bisa membantu. Bu, ini susah banget. Mas Tri, ini Oh pokok ya, saya Mas Tri. Bisa dibantu itu Mas Tri? Mas Aprinya bisa dibantu? Oh ini Bu, saya Nomor mau bantu 3. juga Bu. Saya bantu nomor 3 ini Bu. Berapa? Iya. Ini yang mana dulu ini Bu? Mas Tri atau saya ini Bu? Ya tadi melanjutkan yang Mas Apri dulu. Oke, Oh, ini. Iya, ini saya mau bantu nomor 3 ini. Oh, Contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya itu merusak fasilitas umum. Ini kemarin Mas Solid jebol pintu WC, Bu. Oh ya Allah. Nggak apa-apa, tadi sudah dibenerin sama bapak-bapak yang jaga toilet. Sudah? Ada lagi mungkin kelompok lain? Kelompok kewajiban? Kelompok Pancasila? Tidak ada? Halo anak-anak. Oh itu Bu, yang kalau orang nyuri kayu di hutan namanya apa itu? Pembalakan liar. Pembalakan liar itu. Nyolong kayu di hutan. Pembalakan. Kalau pembajakan kan di sawah. Oh iya. Pembalakan liar. Itu kelompok kewajiban nggak ada? Saya Bu mencoba menjawab. Ya, yang lainnya mungkin anggotanya yang lain. Mencoba menjawab Bu. Oh iya, boleh silakan. Tapi nomor 2 saja Bu, baru selesai, tidak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, sedapatnya dulu nggak apa-apa. Ya, dari kelompok kami mau menjawab yang nomor 2. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kasus sing nembe tren lo Bu, kasus Sambo itu lo Bu. Seneng banget ya, soalnya sing dibunuh itu si ganteng Joshua Bu. Wah, si ganteng. Ya. Oh iya. Iya, saya fansnya Joshua Bu. Yang nyanyi di obo-obo itu lo Bu. Nah, itu beda lagi, itu Joshua Suherman, beda lagi sama dengan Brigadir J itu. Ya, saya fansnya Bu, fansnya Joshua kan ganteng ya Bu ya, dari kecil ya Bu ya, kok dibunuh ya. Sedangkan hak hidup itu kan hak mutlak ya Bu, pasal 28 ya Bu ya. Semua orang itu berhak untuk hidup lah. Kok tego-tegone membunuh idola saya itu loh Bu. Nah itu Bu, pelanggaran hak untuk hidup. Nah itu Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih Mbak Vokal, ya Allah, sangat bagus sekali dalam menjawabnya. Mungkin kelompok terakhir, kelompok Pancasila. Tidak ada ini kelompok Pancasila? Atau kelompoknya ketiduran semua? Mbak Liza? Ada? Oh ya, silakan Mas Khalid. Ini Bu. Ya, silakan memberikan pendapat mempresentasikan hasilnya. Wah Bu, tadi tidur Bu. Oh alah, ketiduran ternyata. Tiduran Bu. Ya sudah, berhubung ini waktunya sudah cukup ya, di sini langsung kesimpulannya saja ya. Nomor 1, nanti yang nggak paham bisa ditulis di buku ya.
Nomor 1 ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara? Mungkin ada beberapa cara yang digunakan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu bersikap kritis dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, adanya supremasi hukum. Yang ketiga, adanya lembaga Komnas HAM. Apa itu Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya, warga negara tidak hanya menuntut haknya, akan tetapi juga melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, contoh dari kasus pelanggaran hak warga negara. Ya, tadi seperti yang dikatakan Mas Sulis, tadi nomor 3 ya. Nomor 3 dulu, berikan contoh dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi salah satu contohnya yaitu merusak fasilitas umum. Ada lagi yang kedua, membuang sampah sembarangan. Seperti kalian ya, kalau habis makan biasanya sampahnya ditaruh di dalam laci. Ya, tidak boleh ya. Kalau misalnya kalian nggak mau membuang sampahnya, kalian bisa makan sama bungkusnya nggak apa-apa. Yang selanjutnya, melanggar lalu lintas. Nah, ini biasanya masih terjadi ya, apalagi kalian anak-anak yang usianya masih di bawah umur. Misalnya seperti apa? Tidak memakai helm, berkendara tetapi tidak memiliki SIM. Oke. Terus bawa motor tapi tidak bawa STNK. Terus, nah ini tidak membayar pajak. Oke. Nah, yang ini tidak berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara. Paham ya? Dan selanjutnya contoh kasus pelanggaran HAK. Yang pertama itu pelanggaran hak cipta. Misalnya apa? Peredaran VCD bajakan. Tahu ya? Biasanya kalau kalian ngefans sama artis-artis luar negeri, kalian nggak bisa beli VCD-nya yang asli, kalian beli yang bajakan. Mungkin harganya berapa itu ya? 10.000 yang atau asli 5.000. mahal, Bu. Tulis kemarin beli Bu, Yang asli yang itu bajakan. mahal, Bu. Uangnya Iya. nggak cukup. Apalagi kalian masih itu ya siswa ya wajar kalau beli bajakan, tetapi kalau bisa ya jangan gitu ya. Kemarin Mas Sulis beli yang Maria Ozawa, Bu. Maria Bukan, Bu, bukan. Itu bukan. Itu bukan salah. bukan qosidah, Bu, qosidah. Oh, sudah. Oh, Qasidah salah baca. Oh iya, Qasidah, Bu. Ya, Ternyata. sudah. Itu syariah. Ya nggak apa-apa beli, tapi asal jangan dilihat aja. Jadi beli pasti dilihat itu, Bu, kalau Pak Sulis. Nah, yang terakhir masih merebaknya kasus pelanggaran HAM. Ya, seperti tadi kasusnya siapa yang yang lagi ngetren sekarang? Selain Verdi Sambo itu siapa itu artis penyanyi dangdut itu siapa itu? Lesti Kejora, Bu. Lesti Bila. Iya, Lesti Kejora, KDRT ya. Nah, paham ya anak-anak ini dari ketiga soal yang sudah kalian presentasikan? Paham. Nah, berhubung waktu Ibu sudah tinggal 10 menit lagi, nah di sini kalian bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pelajaran hari ini? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan saat mengikuti pembelajaran tadi? Pelanggaran. Siapa ya? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Bu Mbak Zulfi. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran lagi ini yaitu tentang kita harus sebagai warga negara kita
harus menerima hak kita dan harus melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar gitu Bu. Ya, boleh. Terima Ada kasih, lagi? Oke, terima kasih ya Mbak Zulfi ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Kesimpulan pembelajaran yang kita dapat hari ini yaitu pelanggaran hak warga negara merupakan akibat adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Nah, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya saja tanpa menjalankan kewajibannya. Nah, untuk refleksi, sebagai seorang pelajar, sikap apa yang kalian lakukan untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia? Ayo, ada yang menjawab? Ayo, sikap kalian sebagai seorang pelajar, bagaimana cara menangani pelanggaran hak dan kewajiban? Siapa ya? Angkat tangannya. Mbak atau Mas ini? Oh ya, Mbak Ovi silahkan. Sikap saya sebagai pelajar, kewajiban saya mengerjakan tugas, Bu. Mengerjakan? Tugas. Oke, kewajiban sebagai seorang pelajar yaitu mengerjakan tugas. Ada lagi? Tidak melawan guru. Oke, tidak melawan guru. Ada lagi? Tidak datang terlambat, Bu. Ya, tidak terlambat, datang terlambat. Bagus, terima kasih ya Mbak Ovi ya. Ya, ada lagi yang mau menambahi? Nggak ada ya. Nah, sebagai seorang pelajar, sikap apa yang kalian lakukan untuk menangani pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia? Yaitu apa? Bisa belajar lebih giat. Ada lagi? Tidak? Memakai helm, Bu, di jalan. Gimana? Memakai helm. Memakai helm? Ya, selain kalian harus giat belajar, kalian juga harus apa? Melaksanakan hak kalian, baru nanti kalian balik. Selain kalian harus giat belajar, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian agar kalian mendapatkan hak kalian. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, ini bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Emotnya jari jempol ke atas apa jari jempol ke bawah? Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nanti modulnya akan Ibu share di link WA kelas ya. Nah, tadi awal pembelajaran dibuka dengan doa, sekarang akhir pembelajaran harus diakhiri dengan doa juga. Silakan tadi siapa yang memimpin berdoa? Ibu saya, Bu. Ya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sebelum saya membahas, ada yang mau memberi masukan teman sebaya? Mungkin saya Bu, mohon maaf Bu. Silakan, silakan. Iya, apa ya? Mungkin jadi malah ke bawah ya. Tadi Bu Faulia, mohon maaf ini kalau saya tidak salah catat ya, selama tadi untuk teaching menyebutkan kata mungkin itu banyak banget Bu. Nggak Ya pasti ini ya. ya saya itu masih ingat Bu, ketika saya kuliah dulu di Semarang, ada satu dosen namanya Pak Andi itu pernah mengatakan kalau Anda sudah jadi guru, sudah jadi pengajar, tolong hilangkan kata mungkin kayak gitu. Anda harus yakin. Betul, Anda harus yakin. Sebisa mungkin hilangkan kata mungkin. Kalau Anda menggunakan kata mungkin dan itu berulang-ulang, Anda sendiri saja tidak yakin, apalagi orang lain mau mempercayai Anda kayak gitu. Betul Bu. Ini saya catat Bu, ada sekitar 25 Bu. Luar biasa. Mohon maaf Bu Faulia, mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak sadar mungkin. Udah terasa. Betul, apalagi silakan. Silakan Pak Sulis, nggak apa-apa. Saya juga tadi jawaban Iya. mungkin itu kan jawaban yang apa istilahnya nggak pasti ya. Nggih. Ya, saya juga kadang ya kalau di Iya, kelas jawaban menggunakan mungkin, itu, mungkin. iya, tapi tadi banyak banget itu ya. Jadi kita kan sebagai pengajar harus apa ya istilahnya kayak meyakinkan dulu kepada siswa kita karena siswa kita kan customer kita ya istilahnya pelanggan kita gitu. Jadi kita ya memberikan sesuatu yang meyakinkan dulu untuk pelanggan kita. Ibaratnya kayak sales menjual sebuah barang, salesnya saja tidak yakin kok mau menarik pelanggan kayak gitu. Iya. Iya, kemudian tadi mungkin lagi ke bawah kan akhirnya. Ini Bu, apa kayak semacam apa ya? Kalau saya ini kan materi SMK kelas 3. Ya, materi SMK kelas 3 tentang pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, apa ya? Bisa bisa disisipi ini kayak semacam gambar dulu di awal, gambar itu ya, ilustrasi gitu ya. Baru masuk ke materinya kayak gitu. Jadi pikiran siswa kita bawa dulu ya. Contoh ada orang tidak menggunakan helm di jalan raya gitu. Terus mungkin lagi Tembak sendiri. iya, akhirnya malah kena sendiri nih. Apa ya? Ada orang merusak fasilitas umum gitu. Memberikan contoh dulu, baru nanti masuk ke materinya gitu. Jadi siswa kita ajak pikirannya ke sana dulu, baru kita memberikan pelan-pelan untuk materinya. Kalau saya konsepnya seperti itu sih Bu. Ya, jadi siswa saya berikan ilustrasi yang mudah dulu, baru pelan saya masuk ke materinya, baru langsung yang ke intinya. Jadi kalau langsung ke intinya, saya kira siswa bingung gitu Bu. Tadi kan di sini ya kalau mohon maaf nih Bu Paulia nggih, siswa juga kayak kebingungan, apa sih maksudnya? Tapi kalau kita bawa pelan-pelan dulu, berikan ilustrasi yang mudah gitu ya. Ya, jadi berdasarkan hasil ilustrasi tadi, materi kita adalah ini kayak gitu. Silakan untuk yang lainnya. Kotor ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin ya, banyak banget mungkinnya ini. Aduh, milu ketularan. Seperti itu, Pak Khalid, silakan. Ya, sudah luar biasa sekali tadi presentasi dari Mbak Faulia. Mungkin tadi yang belum yang belum yang mungkin tersempit tadi belum mengecek kehadiran tadi ya? Kehadiran Iya, kita lupa. ya, tadi kehadiran belum. Grogi Mungkin Pak, grogi. enggak usah grogi lah. Biasa aja Pak, dibuat santai aja. Banyak guyonan kayak kemarin Pak Sulis ya, guyonan ya. Kita sama-sama guyon. Dibuat santai aja, Bu. Kalau grogi ya dimatikan kameranya? Boleh enggak itu biar nggak terlihat. Ya tadi ya cuma itu tadi yang saya tangkap, lupa mengecek kehadiran siswa. Terus yang lain monggo bisa menambahkan atau memberikan masukan saran. Terus sama intonasinya Bu, intonasi
lebih itu lagi, apalagi nanti anak SMA ya nanti intonasinya lebih tegas, lebih keras lagi supaya mungkin ada part-part atau bagian-bagian yang harus keras, yang harus lembut supaya anak apa namanya bisa apa namanya tergugah supaya tidak bosan. Mungkin ada kerasnya, ada lembutnya, kata bagian-bagian tertentu kita jangan suara yang lantang dengan apa. Monggo yang lain teman-teman bisa memberikan masukan atau Bu Titi, saya saran ke Bu Titi, monggo. Atau yang lain memberikan masukan. Bertanya, Monggo, Pak izin. Ini Bu Fau tadi berarti ada hasil produknya tidak? Ini PJBL apa pripun? Ini masih PBL, Bu. Oh, nggih. Tapi bisa dibuat produk tadi hasilnya gitu. Oh iya, mau itu ya, bisa buat bermain peran itu ya. Iya. Berarti tadi cuma ada LKPD mandiri. Iya. Atau LKPD kelompok. Ya. Yang mandiri belum ya? Ya, sebenarnya ada Bu, cuman tadi katanya waktunya harus berapa menit itu tadi. Jadi ya, yang saya diperlihatkan sampaikan saja. Oh. Kemudian ya. tadi video bisa skip saja, lagunya bisa di skip untuk mengurangi durasi begitu. Iya. Ya. Oke, terima kasih masukannya. Nah, dari saya itu mungkin mungkin enggak. Itu jadi Bu Nikmah ya tadi biasa apa yang disampaikan Bu Eka itu waktu ya. Memang waktu. Lah bagaimana caranya membagi materi ya, waktunya singkat, jelas, padat, tersalurkan. Ya, tadi Bu Vokal silahkan ditayangan aja LKPD-nya ya, sekilas aja, kurangi dengan lagu kebangsaan mungkin ya, bisa juga silahkan tadi diatur ya. Makanya kan saya sudah menyampaikan kalau peer teaching, kalau yang namanya nanti PPL, Anda Bapak Ibu semuanya itu di depan kaca dengan berapa menit saya mau ngomong kayak gini ya, itu di depan kaca dan di menit. Dan itu nanti dalam PPL ya, jadi udah siap kondisinya, siswanya dikondisikan dan sebagainya. Apalagi nanti kalau UKIN ya, UKIN itu benar-benar disondingkan waktu yang tepat ya, belajar dulu di depan kaca ya, materi apa dan sebagainya. Ini peer teaching ya, diawali dengan peer teaching. Silakan masih ada masukan dari teman-teman ya, dari teman-teman yang memperhatikan hal kaitannya dengan penyampaian Bu Nikmah untuk bisa dikritik, nggak apa-apa Bu ya, malah senang ya, malah untuk mengurangi kesalahan dan membangun kebenaran. Jadi begitu. Waktu memang begitu. Selamat siang Bu Eka, monggo bergabung. Assalamualaikum. Salam, mohon maaf ini baru saya ngantar Ibu, ini baru pulang rumah. Enggak, nanti gampang itu lagi gampang absen lagi. Wira-wiri ya. Tadi ngajarnya sampai siang jadi nggak sempat makan di sekolahan kan apa-apa ya Bu, adanya makanan anak-anak lah, ini harus pulang. Saya masih di kampus Bu ini Bu, dari pagi belum pulang, hujan gerimis, gerimisan terus hujan. Monggo Bu Eka, apa istilahnya tadi, apa yang disampaikan Bu Hikmah ya, tadi dalam pertanyaan Bu Hikmah itu tadi jangan melebihi, misalkan diselingi satu aja, nggak usah lebih dari satu, soalnya waktu ya. Di tengah itu menggali pertanyaan satu, terus kita
kita bahas materi, kita tugasnya apa, materinya apa, kejelasannya apa, siapa yang mau bertanya, dan salam penutup dan kesimpulan dan penutup itu harus disejajarkan sesuai dengan waktu, ya. Cukup ini berarti satu level dengan Pak Sulis SMK, jadi tahu materinya yang akan disampaikan dan tahu persis dengan apa yang ada pada peristiwa-peristiwa dalam proses pembelajaran. Soalnya ini satu SMK, ya. Silakan kalau satu level atau menemukan kejanggalan atau menemukan pasan, itu silakan diajukan aja, ya. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa untuk bisa memperbaiki, ya, kedepannya itu bagaimana. Monggo Bu Eka. Oke Bu, tadi saya nggak sempat melihat bagaimana Bu Sinten ngerti yang maju siapa Bu tadi yang presentasi? Saya Bu Faulia. Oh, Bu Faulia. Ya. Apalagi ini tingkat SMK ya. Berarti ya intinya itulah Ibu, sintaknya harus perhatikan, tapi juga memang kadang-kala kita kendala dengan waktu. Yang penting sintak dari pembelajaran itu terpenuhi, ya. Misalkan ada diskusi yang tampil mungkin satu kelompok perwakilan, atau misalkan ada yang pertanyaan berarti satu gitu. Karena memang yang sering adalah kalau di peer teaching ini adalah kendalanya adalah waktu Ibu, ya. Mungkin itu Ibu, karena mohon maaf saya tadi masih di jalan jadi saya kurang memperhatikan, ya, apa yang di Bu Faulia presentasikan. Mohon maaf, mungkin itu saja Bu Titi. Matur nuwun Bu Eka, solusinya, ya. Walaupun tidak bisa mengikuti, tapi tadi ada sedikit, ya, sintaknya yang harus disampaikan, unsur-unsur sintak yang harus kita siapkan untuk bisa menyampaikan kepada peserta. Jadi unsur pertama itu menyiapkan siswa, ya, mengkondisikan siswa supaya siswa itu tenang, terpusat, itu yang pertama, ya. Itu bagaimana kalau ribut, bagaimana, ya, kalau hal-hal yang atau orang Tegal ujuk-ujuknya rewel misalkan kayak gitu, ujuk-ujuknya berpola, itu nanti bagaimana cara mensiasatinya, bagaimana cara mengkondisikannya. Jadi begitu, ya. Silahkan yang lain, monggo.